Saya menyukai seorang akhwat, dan kata teman saya dia pun suka juga kepada saya, dan dia punya pacar non muslim. Akhwat itu punya pacar non muslim. Kalau teman saya harus menyelamatkannya, apakah termasuk jihad? Ini entah bertanya entah minta dalil, karena mencegahnya daripada murtad, Pak Ustaz. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ini mungkar nih, ini tak lama lagi perempuan ini murtad nih, diajak dikasih macam-macam murtad, maka ini harus diselamatkan. Antum selamatkan, kalau tak antum selamatkan, saya nyelamatkan nanti. Lah, bercanda. Tapi tentu dengan cara-cara yang syar'i, yang islami. Kalau sholat jamaah, kita sebagai makmum sebelum sholat shaf lurus rapat, tapi ada makmum malah membuat jarak. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Kalau di Mesir misalnya kita sholat gini, sholat tiba-tiba ada orang jauh, itu ditarik. Orang Mesir itu biasa narik. Nah, di sini jangan coba, tarik lah kalau tak gitu. Kenapa? Karena sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Sampai imam tak mengangkat takbiratul ihram sebelum menengok. Dua guna imam menengok ke belakang. Pertama, menengok shaf rapat dan lurus. Yang kedua, menengok keadaan makmum. Kalau banyak orang tua jangan ayatnya panjang-panjang. Itu gunanya tengok. Oh, atu gitu dia. Kok gitu kulhu aja lah. Itu guna dia menengok ke belakang. Afattanun anta, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal. Fattan, kau buat ayat panjang-panjang, apa kau mau menimbulkan fitnah? Melapor sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi Muaz bin Jabal dibantainya ayat panjang betul. Afattanun anta, apa kau mau menimbulkan fitnah? Apa yang dibacanya? Surat Al-Baqarah dibacanya. Bagaimana membedakan majelis yang berbeda aliran dari ajaran Islam sebenarnya? Apalagi di Pekanbaru ini banyak majelis-majelis, dan banyak juga ikhwan akhwat yang baru hijrah, yang di dalam hatinya menggebu-gebu mau update dan selalu hadir dalam setiap tablik akbar. Tolong penjelasan Ustadz supaya kita yang baru hijrah ini tak salah dalam memilih majelis. Pertama, majelisnya terbuka. Jangan yang eksklusif, tertutup-tutup, sembunyi-sembunyi, rumah anu jam 2 malam harus mati lampu. Itu betul. Tuh, harus ada setoran per bulan beginian. Yang kedua, cirinya kata Majelis Ulama Indonesia tidak mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tanya Ustaz. Silakan makan obat ini. Bila 3 hari flu tak hilang, konsultasikan ke dokter, kan gitu. Ikuti kajian ini, ikuti. Kalau ada yang meragukan, datang ke dokter Mawardi. Kalau ada yang meragukan, datang ke dokter Mustafa Umar. Ada yang meragukan, datang ke dokter Saidul Amin. Ke Ustaz Somad, jangan. Dokter-dokter itu aja datang. Ustaz, bagaimana supaya kita selalu bersyukur dan kehidupan yang kita rasa tak enak menjalaninya, tapi bagi orang lain, unzur ila man huwa asfala minka. Unzur, tengok, man huwa, orang yang asfala. Asfala itu artinya apa? Aspal, bawah. Tengok orang di bawah, yang emak ayahnya hidup sekarang merasa tak nyaman, aku tak enak ini mak aku begini ayah. Besok kau cari orang yang tak punya mak, tak punya ayah. Saya dikirimi orang gambar, dibuatnya gambar emak, dipeluknya gambar. Lama saya tengok meleleh air mata saya, takut pula ditengok orang lain. Bersyukurlah dengan nikmat yang diberikan Allah. Maka kita suruh tengok ke bawah. Makanya suruh sering-sering ke panti asuhan, pergi ke panti jompo,
tengok tempat orang yang sakit. Supaya apa? Mensyukuri nikmat Allah SWT. Nikmat ini baru terasa kalau dia tak ada. Ketika dia ada, kita menganggap ini bonus dari Allah. Telunjuk ni baru kita terasa nikmat telunjuk ketika telunjuk luka. Ketika telunjuk luka tak bisa lurus, barulah asyhadu alla ilaha illallah. Barulah terasa bahawa itu nikmat. Sudah tak ada dia, baru kita rasa nikmat. Oh, yang lebih celakanya ketika nikmat hidup itu sudah dicabut Allah, baru terasa bahwa nikmat hidup itu rupanya nikmat. Na'udzubillah. Absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami mau beramal saleh. Tak bisa. Apa lagi? Penyesalan tak bermakna. Saya punya adik Pak Ustaz, dia tak pernah solat, tapi rezekinya mengalir terus. Dalam seketika bisa dia punya rumah, mobil, tapi tak pernah solat, tak pernah sedekah, selalu buat sedih hati orang tua, sombong pula. Inilah yang namanya istidraj. Kalau tak pernah solat, rezeki tetap lancar, istidraj. Tak pernah sedekah, anak istri sehat, istidraj. Tak pernah buat baik, sombong angkuh, tapi hidup adem ayam tentram, istidraj. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa umli, aku ulur rezeki banyak, ku ulur badan sehat, ku ulur keluarga akur. Wa umli lahum inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Nauzubillah. Adapun orang yang solat rajin sakit-sakitan, saya Pak Ustaz dulu sebelum pengajian ini tenang-tenang aja hidup saya. Begitu pengajian pulang sendallah hilang, helm lah lupa menelungkupkannya, keluar penuh kena air hujan. Tak nyaman hidup saya. Ma asaba min musibatin ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, galau, sakit, tertusuk duri, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Sebenarnya Allah ingin membersihkan engkau sebersih-bersihnya. Maka tak ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kawan sahabat yang sedang kena istidraj ini, itu mesti kita sampaikan. Ala ente capek-capek solat, hidup ente pun Senin Kamis, kata dia. Aku tak pernah aku solat, nampaknya Tuhan sudah lupa ni, katanya. Nampaknya malaikat sudah salah alamat ngasih rezeki ini, kata dia, mengejek. Maka kita tetap sampaikan kepada dia, tetap sampaikan semampu kita, karena kalau tidak dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur kepada orang zalim ini, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sampai ketika masanya tiba Allah menarik dia, menghukumnya tanpa tending aling-aling, langsung lagi. Na'udzubillah. Kenapa Allah membuat ini sama dia? Kalau begitu Tuhan itu jahat. Na'udzubillah. Subhanallah ta'ala amma yusyrikun, subhanallah ta'ala amma yasifun. Allah buat macam ini karena dia fasik. Yudhillu bihi katsira, Allah menyesatkan orang banyak. Wa yahdi bihi katsira, Allah memberikan hidayah pada orang banyak. Loh, dia termasuk yang yudhil, disesatkan Allah. Kenapa dia disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, karena dia fasik. Ceramah tak mau dia dengar, ustaz sudah banyak tak mau dia, Al-Quran sudah diturunkan dia tak peduli, tetap dengan kefasikannya, disesatkan Allah sekalian. Na'udzubillah. Apakah orang Islam yang pernah murtad harus disyahadatkan lagi? Ya. Innalladzina amanu, beriman, thumma kafaru, murtad, thumma amanu, masuk Islam lagi, thumma kafaru, murtad lagi, thumma zdadu kufran, 3 kali murtad, lan tuqbala taubatuhum, maka tak diterima. Game is over, selesai, habis. Maka kalau dia masuk Islam, maka dia harus bersyahadat balik. Asyhadu, disaksikan orang banyak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang ini pernah murtad tapi telah kembali ke dalam Islam lagi, insya Allah sudah taubat nasuha, kita terima dia. Berapa itu artis-artis yang dulu nikah sama perempuan non muslim, murtad dia, lalu kemudian setelah pisah dia dengan perempuan itu balik dia masuk Islam, bersyahadat dia, nikah dia dengan perempuan yang muslimah baru, diterima Allah Subhanahu wa taala.
Tadi Ustaz menyinggung masalah Jumat, yang dikatakan Jumat itu seperti apa Pak Ustaz? Oh, jimat. Jimatnya dalam bentuk keris kecil. Tak keris kecil masukkan ke dompet. Nanti kalau kau mau menghadap gubernur, tiup-tiup kerisnya untuk bawa proposal, insyaallah. Tatap matanya, masukkan, buat PD. Sebetulnya keris kecil itu tak ada apa-apanya, itu sebagai media saja supaya jin yang ada di dalam, atau dalam bentuk cincin, dimasukkan jin ke dalam cincin, pakai. Itu namanya jimat. Diambil dari bahasa Arab azimat. Azimat artinya keagungan. Dia merasa agung kalau dia pakai itu. Kalau tak ada itu, dia lesu, letoy, loy. Tak betul. Jimat kita tak lain tak bukan adalah ayat kursi. Orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, puncak tauhid dalam ayat kursi. Siapa nama Tuhan yang kau sembah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kau tak takut nanti orang merencanakan macam-macam? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa kekuasaan Tuhanmu itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa bisa orang lain ngasih tolong? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Tahu tak dia segala perbuatan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sanggup tak dia mengatur alam semesta dari yang besar-besar yang kecil-kecil? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat dia. Wa huwal aliyyul azim. Tanamkan itu dalam hati, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pinanglah dia. Ini banyak anak-anak muda ini kan ragu, galau. Tanamkan keyakinan Allah yang mengatur segala kehidupan. Jangan bawa jimat. Apakah hirz dan ta'wiz itu tergolong dalam jimat? Itu kan doa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa himmati wa min kulli 'ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemanapun saya sampai, sebelum turun mendarat pesawat, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha. Aku minta kebaikan negeri ini, penduduk-penduduknya, dan apa yang ada di sini. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku berlindung dari kejelekan negeri ini, kejelekan penduduknya, dan kejelekan semua yang ada di dalamnya. Tawakkal Allah. Idza azamta fatawakkal Allah. Tawakkal pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya orang bersyahadat tapi berkeyakinan mujassimah? Batal syahadatnya. Dari mana bisa batal? Membatalkan dua ayat. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya pada ayat yang ini sedang kau ingkar pada ayat yang ini? Orang mujassimah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka batal tauhidnya. Apa sebabnya? Karena dua ayat dia langgar. Ayat yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan apapun. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kenapa saat saya sholat malam, setiap membaca ayat selalu merinding? Bisa jadi antum di bawah AC. Kalau di bawah AC merinding itu. Orang merinding itu banyak kemungkinan. Yang pertama, merinding karena dekat setan, hantu. Kalau antum sudah berwudu, sudah baca ta'awuz, sudah merinding juga, berarti ilham turun, malaikat turun. Ketika seorang sahabat membaca ayat surat Al-Kahfi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu sampai kuda yang di luar meringkik. Lalu ditanyakannya ke Rasulullah, apa itu Rasulullah? Allah menurunkan as-sakinah, walladzi anzala as-sakinata
fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan itu ke dalam hati orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lalu kemudian antum merasakan luar biasa. La ya'rif man lam yadhuq. Orang tak tahu kalau tak pernah merasakannya. Ilmu rasa namanya. Oleh sebab itu makin sering merasakan kenikmatan munajat kepada Allah, maka semakin kuat keyakinan, semakin turun ilham. Tapi tidak menjadi riya, tidak menjadi sum'ah. Cukuplah yang merasakan itu saja berdialog dengan Allah. Adapun dia cerita ini, kita pun tak tahu orangnya siapa, yang bukan ditulisnya ini saya Pak Ustadz nomor HP tolonglah. Enggak, bukan riya. Dia mau bertanya, bukan mau menceritakan amal. Enggak. Semoga Allah menjaga dan melindungi Pak Ustaz. Amin. Saya ingin bertanya, apakah orang yang gajinya di bawah 2 juta wajib bayar zakat? Belum kena. Kenapa belum kena? Yang wajib bayar zakat itu kalau mencapai 20 dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duitnya logam, nama logamnya dinar. Siapa yang punya 20 keping baru kena zakat. Berapalah 20 keping itu sekarang Pak Ustadz? Satu kepingnya 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Jadi duit zaman Nabi itu satu kepingnya 4,25 gram. Berapa itu? 2 juta. 2 juta atau 4,25 gram, 85 gram kali 500 ribu. 85 gram kali 500 ribu sama dengan 42.500.000 setahun. 42.500.000 tahun bagi 12 bulan sama dengan 3,6. 3,6 sudah kena. Adapun 2 juta belum kena. Maka engkau saudaraku belum kena zakat, kau sedekah aja. Berapa Pak Ustaz? Ya sedekah aja lah. Kalau 5.000, oh sedikit kali lah 5.000. 5.000 parkir 1 jam pertama tuh. Jam kedua udah naik. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Masa mau masuk surga 5.000? Bagaimana kita istiqomah dalam beribadah? Berkaitan dengan hadis tadi Pak Ustaz. Datanglah sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya aku kalau satu majlis dengan engkau ya Rasulullah, rasanya hatiku ini penuh dengan iman. Tapi begitu aku pulang ke rumah, duduk sama istriku, main-main sama anakku, aku lupa, apakah aku ini munafik? Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kultum la safahatkumul malaikah. Seandainya iman kamu macam itu tak turun-turun, datang malaikat bersalaman sama kalian. Artinya apa? Orang selevel sahabat Nabi pun kadang naik turun juga imannya. Jadi sering-sering ke majelis taklim. Besok malam, besok subuh majelis dengan Dr. Fulan, subuh Ahad dengan Ustaz Mustafa Umar, subuh Sabtu dengan Ustaz Zulhendri Rais, Senin malam kita di sini, subuh Jumat dengan Dr. Saidul Amin, dengan Ustaz Masriyadi Hasan. Maka terus ikuti. Tapi kadang-kadang down juga Pak Ustaz, hilang semangat, tengok orang sakit, balik dari sini pergi ke rumah sakit umum Arifin Ahmad. Nanti kalau security nanya, mau nengok siapa? Semua yang sakit sini mau aku tengok. Tengok, ada orang mati nampak, ada bendera putih singgah. Tengok, pandang orang mati itu dekat-dekat. Apalagi kalau kawan kita, sahabat kita, itu luar biasa efeknya ke kita. Ini kawanku dulu, sama-sama di Kairo, sama-sama di Mesir, anaknya lari-lari, anak dia, bagaimana? Oleh sebab itu bangkit luar biasa. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Mana yang lebih afdal, zikir dulu atau solat sunat ba'diyah? Zikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La haula syarika lah, lahul mulku wa lahul Allahumma antas salam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis itu baru ba'diyah. Doa baru ba'diyah. Begitu sunnah. Ustaz, jika kita datang ke masjid selesai azan, mana yang kita dulukan, solat tahiyatul masjid atau qabliyah? Tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid dulu. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kalau waktunya cukup,
Tapi kalau waktunya cuma 2 menit, maka qabliyah aja. Kalau cuma tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Nah, tapi jangan sering-sering. Yang paling bagus itu datang sebelum azan. Intizarus shalah, menunggu salat. Kita menunggu salat. Jangan salat itu nunggu kita. Bolehkah kami yang halangan duduk di atas lantai 2 masjid mendengar tausiah? Sebab nampaknya belum dipakai untuk salat. Mana yang masjid, mana yang tak masjid? Ini mesti didudukkan. Ada sebagian orang menganggap semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Semua yang di bawah atap masjid kata dia adalah masjid. Kalau begitu pemahamannya, maka semua ustadz-ustadz jamaah yang pernah kencing di An-Nur lantai 2 itu masuk neraka, jahanam. Karena berarti kencing dalam masjid. Karena itu di bawah atap masjid. Maka yang dimaksud masjid adalah yang dipakai untuk sholat. Ini masjid. Mana yang masjid? Ini masjid. Ini masjid. Ini masjid. Makanya emperan. Dulu masjid. Makanya yang membangun masjid itu adalah arsitek yang ngerti fikih. Arsitek ngerti fikih bangun masjid. Masjid raya dulu ada tak emperan? Ada. Masjid raya, masjid kerajaan manapun ada emperan. Emperan itu untuk apa? Untuk jual beli. Masjid Ar-Rahman di emperan itu orang jual abas sauda, jual kaligrafi, jual peci, jual jilbab, jual siwak. Lalu kemudian gunanya perempuan yang berhalangan di emperan masjid keliling. Nah, maka insinyur arsitek ngerti masjid. Bolehkah menikah tanpa restu orang tua? Sebab orang tua tadi mau jodohkan teman saya dengan kajian dia. Inilah payahnya kalau orang tua sama anak beda kajian. Orang tua maunya kaji ini, anaknya kaji ini. Kalau kau tak ikut ini, maka aku tak setuju kau nikah dengan siapapun. Maka prinsipnya dalam Islam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak perlu taat kepada makhluk kalau menyebabkan durhaka kepada Khalik. Apalagi kajian-kajian menyimpang. Kau kalau tidak ikut ini, maka kau tak kuakui anakmu. Itu terjadi pada sahabat Nabi. Kalau engkau tidak ikut aku, maka aku tak mau makan. Mogok makan emaknya, sahabat Nabi. Hari pertama tak makan, hari kedua tak makan, hari ketiga datang dia, mak, in kanat laki mi'atu nafsin, seandainya kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama Muhammad. Pucat emaknya, makan dia langsung. Ternyata mop-mopan aja. Jika kita usaha untuk ikut seleksi, namun pada akhirnya tak lulus, bagaimana cara kita menenangkan hati yang sedang sedih supaya tetap husnuzan kepada Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. 2. Yang pertama bis-sabri, sabar. Apa itu sabar? Tahan lidah, jangan sumpah serapah. Tahan hati, jangan caci maki. Was-salah, ambil air wudu, salat. Kalau kebetulan dapat beritanya pagi, salat duha, Allahu Akbar, Fatihah. Habis Fatihah baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tak ada yang bisa meringankan hati kecuali zikir kepada Allah. Janji Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Wallazi anzala sakinah,
dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Yang punya hati dia yang menurun ketenangan dia, bukan punya kita. Yang jadi masalah kita menyangka ni hati kita, kita yang membuat kita tenang. Mana pula bisa kita membuat tenang? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba pagi suntuk aja. Bisa. Bagaimana cara mengusirnya? Ambil tasbih, selawat 1000 kali. 100.000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Hilang. Minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Apa hukumnya jika kita berobat kepada orang minta sesuatu, dia menggunakan jeruk purut, jeruk pagar, mandi jeruk, tapi dia menggunakan bacaan ayat Quran, membacakan jeruk air tersebut, menggunakan air, dalilnya sahih. Mana dalilnya menggunakan air? Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, dibacakan ayat-ayat ke air, bacakan ke air, sahih. Kenapa mesti pakai jeruk? Itu tanya dia, kenapa mesti pakai jeruk, Pak? Bisa tak diganti jus lemon? Kalau kata dia mesti pakai jeruk purut, karena ini permintaan dari mbah, itu pakai jin dia. Tapi kalau kata dia ini jeruk ini dipakai hanya sekedar untuk harum-haruman aja, tapi kenapa mesti pakai jeruk? Jeruknya harus jeruk 7 lagi, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk asam limau Bali. Kenapa mesti pakai jeruk? Kalau air masih ada dalilnya, air. Titipan saudara yang nun jauh di sana, beliau minta doakan di pemudah jodohnya dan menikah tanpa mahar yang tinggi. Nanti kita doa supaya anak-anak muda ini lunaklah hati calon-calon mertua ini dan maharnya tak terlalu tinggi, insyaallah. Cuman yang jadi masalah, mertuanya pula request supaya menantu saya itu lunak mengasih mahar yang tinggi. Ini yang payah kita nih. Tolong berikan amalan-amalan untuk menggunakan proses persalinan Pak Ustaz. Salat sunat hajat, salat sunat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah SWT, Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali kau menjadikan yang mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit kau menjadi mudah. Mudahkan ya Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian pula dalam muqaddimah surat Yasin, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Baca surat Yasin, habis itu berdoa minta dimudahkan. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Ibnu Katsir. Dibacakan pada perkara yang sulit, sulit melahirkan, sulit dalam keadaan penyembuhan, sulit mati, sulit kerja, dibacakan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil, bertawassul kepada Allah dengan bacaan ayat Quran. Tolong berikan contoh nama-nama Islami untuk anak perempuan Pak Ustaz. Saya tak pandai memodel-model nama-nama. Nama-nama yang udah ada tuh, Aminah, Aisyah. Cuman orang tak mau pakai nama itu, jadul gitu. Saya tak pandai. Banyak orang sekarang model-modelnya nama-nama itu, sampai orang Arab pun tak paham itu bahasa Arab. Apa bunyi. Di dalam Islam, dinamika ajaran Islam, apakah ilmu, iman dan amal penyelamat manusia? Berilmu kalau tidak ada amal maka tak bisa menolong. Berilmu, beramal kalau tak ada iman, hancur, habaan mansura, macam debu ditiup angin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, amal-amal mereka semua kami datangkan, faj'alnahu habaan mansura, kami jadikan dia macam debu ditiup angin. Iman, ilmu, amal mesti seiring. Kalau tidak, tak ada gunanya. Saya pernah mendengar hadis, insyaallah kalau saya tak salah begini, jikalau kamu sudah punya lebih harta, kamu wajib memiliki kuda dengan meniatkan sunnah dipakai jalan Allah. Bagaimana pendapat Ustaz? Hadis-hadis tentang kuda disusun oleh Imam As-Suyuti.
satu kitab khusus. Sudah kita bedah dulu di Masjid Al-Falah, hadis-hadis tentang kuda ini. Gunanya untuk berjihad. Bagi siapa yang punya duit, belilah kuda. Harganya berapa? 70 juta. Latihanlah berkuda, menembak di atas kuda, memanah di atas kuda. Tanpa pegang kuda bisa dia memanah untuk latihan jihad. Tapi anak yatim sekarang tak bayar uang sekolah udah 3 bulan. Jadi bagi sebagian yang kaya memang tak tahu lagi duitnya mau dikemanakan, itu beli kuda. Tapi yang kaya-kaya setengah kaya atau kaya baru, nantilah beli kuda itu. Bantu dulu fakir miskin anak yatim. Mohon doanya di akhir majelis supaya saya mendapat istri yang solehah Pak Ustaz. InsyaAllah bisa menyelesaikan skripsi saya. Iya. Mana yang dulu nih? Skripsi dulu apa istri solehah? Bangga kita anak-anak muda ini, semangat. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 79 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membuang yang mengganggu dari jalan. Apa maksudnya? Maksudnya iman itu sejalan dengan amal. Karena la ilaha illallah itu amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah amal. Dan menghilangkan gangguan di jalan. Ada yang menerjemahkannya membuang duri. Tak ada di situ duri. Semua yang mengganggu, batu, duri, segala macam campakkan jalan. Tadi ada yang mengirim ke WA saya, ibu-ibu mandi di tengah jalan. Saking kan dalamnya lubang itu, ada perempuan mandi. Pakai gayung, ditangkap sama polisi, diusir. Jangan mandi sini lagi, Bu. Hilang. Dulu kalau ada lubang ditutup, dibelikan semen. Sekarang enggak, ditanam orang batang pisang. Imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan. Artinya apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan kecil, walaupun menghilangkan yang di jalan mengganggu. Begitulah iman. Makna 70 sekian cabang itu bukan angka nominal, artinya banyak. Karena orang Arab biasa kalau nyebut banyak 7 sekian, 70 sekian. Umatku akan terpecah menjadi 73, maksudnya pecah banyak. Begitu juga dengan cabang iman adalah 70 sekian, artinya iman ini banyak cabang-cabangnya. Amal-amal iman, karena iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Sampai sekian puluh cabang. Bagaimana cara menasihati seorang ustadz yang pendendam dan tidak pemaaf? Cari ustadz lain menasihati dia. Misalnya saya nih ya, saya pendendam, dendam kesumat dan tak pemaaf. Cari ustadz lain. Ustadz siapa? Ustadz Mustafa. Ustadz Mustafa, ya, tolong nasihati Ustadz Somad tuh. Kenapa dia tak mau ke masjid kami lagi? Sakit betul hati dia rupanya. Nanti Ustadz Mustafa menasihati saya. Begitu teknisnya. Orang yang berzina bertaubat di negeri kita, apa mati pergi ke tempat, apa mesti pergi ke tempat laksanakan hukum rajam? Iya. Kalau ada negeri yang melaksanakan hukum rajam, maka dia minta dirajam di situ, dilempar batu sampai mati untuk menyelamatkan dia. Dalilnya mana? Datang seorang perempuan ke Nabi mengaku sedang hamil karena zina. Kata Nabi, lahirkan anakmu dulu, anakmu tak berdosa. Setelah anaknya lahir, datang dia, rajam melaku sampai mati. Kata Nabi, susukan anakmu. Setelah disusukan anaknya, baru lempar batu sampai mati. Kalau tak ada di dunia ini melaksanakan hukum rajam, salat sunat taubat, istighfar. Jangan minta sama saya, rajamlah aku Pak Ustaz. Tak berani saya merajam. Nanti saya lempar batu bagi mati, saya ditangkap. Apa hukum memakai tas sepatu yang terbuat dari kulit hewan? Kulit kambing, kulit sapi. Misalnya ada sapi mati sapi, lalu najis sapi yang mati karena sakit medco, sapi gilo, med sapi sakit, ko sapi, med gilo, medco sapi gilo. Lalu kemudian mati sapi tadi, lalu kulitnya diambil, halal tak kulitnya itu dimakan? Enggak. Kalau disamak halal, disamak dia
Tapi kulit babi, kulit anjing tak halal disama. Binatang yang halal dengan binatang haram, binatang halal kulitnya halal disama, dikasih lumpur tanah, lalu kemudian dijemur kering, diolah, maka boleh antum pakai. Seandainya kita memakai tas dan sepatu kulit tersebut dari kulit hewan yang haram, tapi kita tak mengetahui, orang tak tahu tak apa-apa. Tapi jangan tak mau tahu. Memang tak tahu dia. Kalau sudah tahu perusahaan ini punya orang kafir Eropa, dia memang dari kulit binatang haram, tak boleh kita pakai. Ustaz, doakan anak saya dapat jodoh tahun ini. InsyaAllah. Mesti tahun ini pula tu. Tak apa. Tak minta, nanti sama-sama kita berdoa kepada Allah. Sejarah awal mulai solat Jumat itu gimana Pak Ustaz? Nabi sampai di Kuba hari Senin. Begini ceritanya. Nabi sampai di Kuba hari Senin. Tala'al badru alaina. Menginap dia 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pas hari Jumat bertolaklah dia dari Kuba ke Madinah, berhenti di kampung Bani Salim, solat Jumat situ. Itulah solat Jumat pertama. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itulah solat Jumat pertama, dan tempat Nabi solat di situ waktu itu belum ada masjid. Sekarang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Nanti kalau pergi ke Madinah tengok mana Masjid Al-Jumu'ah. Asal muasal tawaf di Baitullah itu gimana Pak Ustaz? Jadi ada namanya Al-Baitul Ma'mur, wal Baitul Ma'mur di atas, Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur di atas. Malaikat tawaf di atas 1 hari 70.000 sejak diciptakan. Adam alaihissalam menengok, oh indahnya Baitul Ma'mur, kata Adam. Setelah turun Adam ke bumi, ingin dia, maka Allah suruh dia membangun pas di bawah Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur, kalau dijatuhkan batu kerikil pas jatuh di atas Ka'bah. Maka yang pertama membangun Ka'bah itu Adam alaihissalam. Datang banjir bandang Nabi Nuh, hancur tinggal pondasinya, maka Nabi Ibrahim sama Ismail mengangkat balik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasinya naik balik ke atas. Dia tidak membangun, yang membangun Adam alaihissalam, karena rindu ingin beribadah. Ibadahnya satu-satunya yang bisa hanya di situ, tawaf keliling. 3 makhluk yang beribadah sama. Manusia berkeliling ke kiri, malaikat di atas Baitul Ma'mur ke kiri, dan planet-planet berkeliling matahari ke kiri. Tempatnya berbeda, makhluknya berbeda, tapi perbuatannya sama, tasbihnya sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Malaikat bertasbih begitu, orang yang tawaf juga begitu, dan planet-planet. Dari mana Ustaz tahu planet bertasbih? Kalau terdengar suara petir, kita mengucapkan subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Penjelasan secara ilmiah kenapa Hajar Aswad berubah menjadi hitam. Menurut sejarah dulunya warnanya putih. Itu bukan menurut sejarah, hadis Nabi, hadis sahih, bahwa batu itu dulu dibawa Nabi Adam putih, lalu disentuh-sentuh orang yang berdosa, dosanya nempel situ. Termasuklah dosa antum nempel situ, maka dia menjadi hitam. Dosa Ustaz sama, saya berdosa juga. Ilmiahnya Pak Ustaz, tanyalah pakar batu, orang yang fakultas geologi yang paham. Ilmu yang mengkaji tentang batu-batu itu fakultas geologi. Mengapa tawaf disyariatkan mengelilingi Ka'bah, bukan di tempat yang lain? Karena Al-Baitul Ma'mur, malaikat keliling, dibangunkan Adam tepat di bawah, maka ingin sama macam di atas, berkeliling untuk yang sama. Maka tak ada bangunan lain. Kalau antum keliling di tiang ini, bid'ah. Keliling sini, subhanallah walhamdulillah, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Antum cium-cium pula dinding. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, nama saya Muhammad Taufik. Alhamdulillah. Kenapa hadis ketiga hadis arba'in? Kenapa hadis ketiga hadis arba'in
hadis itu didahulukan haji. Udah jawab tadi. Dalam hadis lain tak begini susunannya. Dalam hadis ini tidak boleh memahami satu hadis. Imam Nawawi mau menunjukkan bahwa ada beberapa versi, tapi yang dipakai dalam ilmu akidah kita syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Salam puas pecinta Ustadz Abdul Somad. Hujan. Itu yang saya bilang helm telentang tadi. Jangan antum bersedih. Apapun yang datang itu untuk menghilangkan dosa-dosa dan daki-daki yang ada di situ. Bagaimana cara kami pemuda meyakinkan keluarga bahwa kami ingin menikah muda? Bawa ibu tu pengajian, nanti minta sama Ustadz Mustafa, judulnya Hikmah Menikah Muda. Jangan saya, karena saya tua baru nikah. Tak percaya mereka. Siapa Ustadz? Oh, Ustadz Imam Masjid An-Nur. Ustadz apa? Yang menikah muda. Ustadz Sofi. Ustadz Sofi minta. Judulnya Indahnya Menikah Muda. Buat nanti seminarnya hari Ahad pagi. Saya kata pengantarnya aja nanti. Ustadz Sofi, Indahnya Menikah Muda. Hadirkan bapak-bapak ibu. InsyaAllah setelah dia dengar, dia bukan hanya setuju untuk menikah, dia pun ingin nikah sekali lagi. Cobalah buat, kau tak percaya. Jadi jangan kita aja yang dapat hikmahnya. Orang tua dapat, sahabat kerabat, apalagi nanti di video kan, di share. Hadirilah tablik akbar An-Nur, Indahnya Menikah Muda. Ustaz, saya seorang istri, dulu saya mu'alaf sebelum menikah. Alhamdulillah, ibu, Masya Allah. Saudara saya banyak yang non muslim. Bagaimana saya menanggapi saudara saya yang non muslim di saat kebersamaan? Silaturahim ibu tak putus. Apa dalilnya? Asma, ibunya non muslim. Ummi qadimat, makku datang. Wa hiya raghibah, dia ingin betul jumpa sama aku. Apa asiluha? Silakan sambung silaturahim. Nabi tak melarang, silakan sambung. Apa utiha? Boleh aku belikan dia songket Melayu siak. Boleh aku belikan dia baju kurung. Boleh aku belikan dia lempuk durian. Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah, silakan, tak masalah. Bahkan kalau ibu berkurban, daging kurban silakan kasih, boleh, tak masalah. Tapi kalau sudah masalah ritual, jangan. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Bedakan antara sosial dengan ritual. Sosial yes, ritual no. Apakah ada hadis nasihat buat yang sekarang hobi berzina? Saya sudah takut sekali sekarang karena dosa tersebut, tapi hobi karena saya frustasi disebabkan ekonomi keluarga. Begitu juga sana. Antum masalah zina ini tak perlu hadis, tak usah pakai hadis, ayat Quran. Azaniyatu, pezina laki-laki, pezina perempuan, wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Antum beli pecut kuda, pinjam sama Pak Al-Makmur, cambuk kuda, pergi besok ke Danau Buatan. Di bawah tu ada pesantren, pinjam cambuk kuda, minta mereka cambuk 100 kali. Insya Allah hilang penyakit zina antum. Kalau antum malu sama dia, bawakan ke saya, biar saya cambuk antum 100 kali. 100 kali. Ini terapi sudah diterapkan di Moskow, Rusia. Ada dokter perempuan, orang-orang yang hobi berzina, dicambuknya sehat, hilang. Wah, ada saya baca tulisannya. Nah, ini kalau di depan orang banyak tak bisa, nanti kena human right, hak asasi manusia. Tapi kalau mau dicambuk 100 kali hilang. Kalau yang sudah menikah, ini menikah na'udzubillah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau tetap menikah berzina, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Tolong doakan saya supaya taubat nasuha Pak Ustaz, dapat rezeki yang halal insyaallah. Dapat rezeki halal, taubat nasuha, menikah, berhenti dari zina. Apa
fadilah menjawab salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, dibalas 10 kebaikan, wa utat anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 dosa, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Ada orang nanya saya, mana lebih baik istighfar apa selawat Pak Ustaz? Dua-duanya amalkan. Kalau pilihannya satu, selawat, karena orang yang berselawat satu kali dihapuskan 10 dosa, dinaikkan 10 derajat, dikasih 10 kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Apa keutamaan menjawab azan? Siapa yang menjawab azan dari mulai takbir Allahu Akbar sampai habis, ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku nanti hari kiamat. Apa keutamaan jawab salam? Antum menjawab salam maka antum mendapatkan 3. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat ibumu, selamat hidupmu, selamat matimu. Wa rahmatullah, semoga kau dapat rahmat Allah. Wa barakatuh, kau dapat berkah hidupmu, berkah matimu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, berkah hartamu, berkah anakmu, berkah istrimu, berkah keluargamu. Dua lagi habis. Kakak saya janda anak 1, tapi sudah menikah. Kakak saya mulai meninggalkan sholat, mulai membangkang kepada mak saya, memutuskan hubungan. Anak kakak saya yang dulu tak pernah meninggalkan sholat, sekarang sudah malasan. Sholat Jumat pun dia pergi sendiri, sedangkan ayah tirinya tak di rumah. Sedang ayah tirinya tidur di rumah. Inilah sebabnya nih. Ini bu ni mulai tak sholat gara-gara dapat laki baru nih. Anak pun ikut-ikutan, bini pun ikut. Memang luar biasa pengaruh kepala rumah tangga. Salah engkau juga, kenapa kau terima dia minang dulu? Kenapa kau terima Fir'aun ini meminang kakakmu? Nasi sudah jadi tai ayam, payah merubahnya dah. Maka akan datang. Kalau datang laki-laki mau meminang, saya anak perempuan tak ada, tapi keponakan saya perempuan. Kalau datang nanti orang meminang dia, memang saya buatkan fit and proper test. Tengok baik-baik, tak usah terlalu kaya, tak usah terlalu ganteng, memang ikut pesan Nabi. Sayyidina Ali yang minang. Apa kata Fatimah? Aku yang menimba air ya Rasulullah, karena Ali susah. Aku sendiri nimba air. Aku yang mengadon tepung gandum, karena Ali tak bisa bawa pembantu. Kasihlah pembantu ya Rasulullah. Tidak, karena Ali luar biasa soleh. Itu yang dipilihkan Nabi untuk anaknya Fatimah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana tindakan kami sebagai keluarga? Apa boleh menyarankan bercerai? Jangan, cerai tak menyelesaikan masalah. Kakakmu sekarang tak solat, kalau cerai nanti diminumnya baygon. Dia udah 2 kali kehilangan suami. Karena ipar saya itu pun tak menghormati ibu dan bapak kami. Kasih tahu dulu, nasihat baik-baik. Nasihat, mudah-mudahan hatinya lunak. Doa silahul mu'min, doa. Kalau mertua sama menantu dalam berwuduk bersentuh, apa batal lu? Tak batal. Mertua antum tu tak batal. Mertua antum tu mahram muabbad. Bercerai pun antum sama anaknya, karena antum tak boleh nikah sama dia. Tak bisa kita menikah sama mak mertua karena sudah berhubungan sama anak. Begitulah hebatnya mertua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Saya mau nanya Pak, saya kan satu kos berdua. Kawan saya itu malas sholat subuh. Pertanyaan saya, apakah kita wajib membangunkan teman saya? Kuntum khaira ummah, kalian ini umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Apakah karena bolak-balik ke Makkah? Apakah terbaik karena ganteng? Bukan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik, ajak dia buat baik. Nanti kalau saya bangunkan dia tersinggung, Pak Ustaz, setel lah jam 1 setel. Tak juga dia bangun, setel 1 jam lagi yang pakai lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, mahasiswa mati, dosen-dosen mati. Insya Allah bangun, mati gitu. Kalau suami istri, baru ada hadisnya. Seorang suami memercikkan air ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru-baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling.
Dibentangkannya sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Ya Allah, memang anak Universitas Riau tapi bisa jadi imam. Majulah kau imam ke dunia akhirat. Memang tak salah ayahku dulu. Ada yang Minang datang pakai Pajero Sport, tak kami terima. Datang pakai Fortuner, tak kami terima. Tapi kau datang walaupun pakai Cup 70, kami terima. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Abang biasanya imam di kampus Unri cuman sholat zuhur sama asar aja. Kalau maghrib sama isya ada imam tetap. Rupanya dapat imam silent. Syukur kepada Allah. Jangan bersyukur ibu dapat suami mau jadi imam. Di zaman edan sekarang, suami pecandu narkoba, pezina, tiba-tiba dapat imam mau membangunkan. Luar biasa ya Allah. Aku bersyukur kepada engkau, kau kirimkan seorang alumni Universitas Riau yang bisa jadi imamku. Masalah dia tak berbunyi, tak aku permasalahkan ya Allah. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. Ustadz, sebagaimana yang kita tahu, seorang suami punya kewajiban pada istri. Ustadz kan seorang suami. Gimana cara Ustadz menjalankan tugas mengajar di kampus? Ya, saya tetap mengajar di kampus. Bisa dicek di kampus. Lalu kemudian apalagi? Menulis buku. Kita jangan mematok diri, saya harus tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam, saya akan sakit. Kita sendiri yang buat badan kita sakit. Maka kita mengatur manajemen waktu. Kita dulu dididik manajemen waktu. Di Mesir harus begini. Di Mesir kami bukan masak lagi. Kenapa tak beli makanan aja? Tak lalu masakan Arab. Di Maroko masak kami. Maka mengatur waktu ini dari dulu sudah dijaga. Tidur tak boleh lewat, nanti tak lulus, nanti mata kuliah. Maka harus ada manajemen waktu. Atur dengan baik sempurna, maka insya Allah kita sendiri yang mengatur. Al waktu kasaib, waktu macam pedang. Illam taqta, kalau tak kau potong dengan kegiatan, qata'aka, dia akan memotong engkau. Datang kemari jam 7. Saya kalau datang ke pengajian, saya tak langsung turun, saya intip dulu. Ada jamaahnya udah? Belum, saya duduk, saya buka laptop, saya nulis. Pertanyaan-pertanyaannya saya tulis, saya edit, tulis jadi buku. 33 tanya jawab seputar kurban, 30 tanya jawab seputar puasa, 30 tanya jawab seputar Ramadan, 37 tanya jawab seputar bid'ah, masalah-masalah populer, 99 tanya jawab sholat. Oh, ujung-ujungnya mau jual buku ya? Buku saya gratis, download gratis, buka Play Store, tulis Somad LC, enter, dapat download semuanya. Share, bagi ke kawan-kawan. Alhamdulillah Ustaz, buku-buku Ustaz sudah kami share. Kau sudah baca? Belum? Saya ingin dapat royalti pahala share aja. Di zakat fitrah kita wajib bayar, baik laki-laki perempuan, dewasa anak-anak. Di sini anak-anak kenapa diwajibkan? Anak tak wajib, bapaknya. Bapaknya membayarkan anaknya. Kalau dia tak mau bagaimana? Jangan lahir sebelum takbir. Siapa yang lahir setelah masuk malam takbir baru kena wajib bayar zakat fitrah. Pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir dia baru kena zakat fitrah. Tapi kalau dia tak lahir sampai besok khotib naik mimbar, maka dia tak kena zakat fitrah. Begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, terkejut ibu tu, lahir anaknya, maka tak wajib bayar zakat fitrah. Ibu-ibu yang sedang hamil, setting lah bagaimana caranya biar dia lahir setelah khotib naik mimbar. Bagaimana langkah menjalankan Oh, ini sudah habis bab 1. Nampaknya masuk, ini skripsi, ini tesis nih. Baik, 10 menit lagi. Apa hukumnya membeli rumah dengan kredit dengan bank? Datang ke bank syariah. Nanti akadnya murabahah, permodalan. Kalau ke bank konvensional, uang pinjam uang, riba. Kalau ke bank syariah, nanti bank syariah akan membeli rumah itu, baru kita cicil, akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba, uang dengan uang riba. Saya mau detail tulisan Ustaz Somad tentang ini, mana? Tulis Google, tulis di file search Google, tulis di situ Somad Moroko kredit, enter, dapat tulisan saya tentang kredit. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu bid'ah?
Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ, Somat Maulid, enter. Lengkap, selengkap-lengkapnya dalil-dalil. Pakai PowerPoint. Tidak bid'ah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid. Isi maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan Pak Ustaz? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la. Bagaimana menurut Ustaz tentang dosen yang suka buat janji dengan mahasiswanya tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat. Tapi saya janjikan dulu sebelumnya, 2 sehari sebelumnya, Haji mahasiswa nanti kita akan ganti yang lain. Maklumlah dosen-dosen itu kadang sibuk, yang mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Bisa. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya belakang rompi geng motor syariah. Ditulis depannya born to ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah, nanti karena belum ada waktu nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam, pakai itu, disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Born to ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor. Aibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Pak Ustadz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah. Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustadz Salafi dari Malang, namanya Ustadz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam. Bid'ah, dhalalah, neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman, pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Bagaimana perbedaan pendapat para ulama? Bukankah sudah jelas semuanya di Quran? Ente bilang semuanya jelas di Quran. Jelas secara global. Kalau ente cuma pegang Quran, mana ada sholat subuh 2 rakaat dalam Quran? Mana ada sholat zuhur 2 rakaat setelah tergelincir matahari dalam Quran? Mana ada dalam Quran tawaf dimulai dari Hajar Aswad berkeliling 7 kali? Mana ada dalam Quran habis sa'i ta'allul cukur rambut? Mana? Ketahuan tak pernah baca Quran. Mohon doanya Ustaz, kelancaran skripsi. Nanti kita doa. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi. Siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang, sejuta, 10, namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut. Asal menengok goncang, mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini. Itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita.
Oh ya, mau ikut arisan ya, berapa dapat? 10 juta, tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Nggak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Pegadaian apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar selama Ustaz belum bayar sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustaz? Kama sali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi, iman itu kata dia kasajaratin thayyibatin, pokok yang kokoh, akarnya menggunjam ke tanah, pucuknya naik ke atas. Itulah iman. Ini pokok yang kokoh, kalau datang angin puting beliung dia tak akan tercabut, paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan imam, mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu? Enceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat. Apalagi ulat memang suka makan pucuk. Pucuk. Menurut Ustadz, dari 4 mazhab, mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki, itu Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Bagaimana hukumnya mensolatkan orang yang mati bunuh diri? Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini, stres, minum baygon, mati. Apakah dia disolatkan atau tidak? Berkelailah satu kampung. Yang satu mengatakan solatkan, yang satu mengatakan jangan solatkan, yang satu mengatakan solatkan, yang satu mengatakan jangan solatkan. Di teleponnya saya, Pak Ustaz, di kampung kami ada orang mati bunuh diri, disolatkan apa tidak? Saya katakan orang yang mati bunuh diri disolatkan. Tapi Nabi tak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Itu bukan linnahi, bukan larangan, tapi lizzajri, teguran. Nabi tidak ikut menyolatkannya, tapi sahabat yang menyolatkan, tak dilarang Nabi. Ingat, orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan. Dalilnya Nabi tidak menyolatkan karena itu lizzajri, teguran, jangan bunuh diri. Tapi sahabat Nabi menyolatkan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu namanya takrir, boleh menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Tapi kata Syekh Atiyah Sohar, ada orang yang mati bunuh diri tak boleh disolatkan. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum mati dia murtad dia sebelum mati, maka dia tidak layak disolatkan. Orang yang murtad gugur 4, tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya diapakan Pak Ustaz? Campakkan ke Sungai Siak. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan yang bukan muhrim? Orang yang pakaian ihram namanya muhrim. Orang pakai ihram itu muhrim. Adapun yang saya dengan ibu itu namanya mahram. Jangan lagi pakai muhrim, mahram. Apa hukum bersalaman dengan orang yang tidak mahram? Dengan alasan menghormati orang yang lebih tua. Misalnya bersalaman, saya baru pulang dari Maroko,
bersilaturahim ke rumah Ustadz Darisman. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ya. Kata beliau, kau sudah kerja? Man, belum bang. Aku nih kerjaku pengacara, pengangguran banyak acara. Diajaknya lah saya ke UIN. Dialah yang masukkan saya ngajar bahasa Arab di UIN. Sampai di UIN itu semangatlah saya, karena mahasiswinya cantik-cantik. Pas akhir semester datanglah mahasiswi itu mau salaman. Ustadz, mohon maaf silap salah kami ya. Saya itu waktu itu masih muda lagi, masih ganteng-ganteng, belum nikah. Mahasiswi mau salam, mau disalami berdosa, mau tak disalami mubazir. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu, lebih baik, ke tapak tangan kamu lebih baik daripada engkau salami perempuan yang tak mahram. Kita ngajar hadis, ngajar bahasa Arab, akhirnya dia sudah ngulurkan tangan, saya gini kan. Ini tak pernah kami pelajari di Mesir, tak pernah kami pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Jadi caranya begitu. Kalau anak-anak gadis mau salaman, tapi kalau nanti nampak saya menyalami emak-emak, Pak Ustadz ikut sama ambo Pak Ustadz, saya salami. Makcik sehat, amak sehat, baka bawa kini sehat. Kemarin saya dari Padang Panjang ceramah, datang ibu-ibu sudah tua. Oh, ikut Ustaz Abu Somad. Iya mak, baka bawa kini sehat ya mak. Kenapa Ustaz salami? Orang tua boleh, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak membangkitkan syahwat. Tapi zaman sekarang ini zaman edan, ada pula orang pesahwat nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya ibu hati-hati, kalau ada anak lajang lama megang tangan ibu, cepat tarik, sakit ya. Bila kita sholat subuh berjamaah tertinggal 1 rakaat masbuk, kita ikut imamnya dari rakaat kedua, mengikut imamnya berkunut, rakaat kedua dia berkunut. Apakah setelah itu kita tambah 1 rakaat yang tertinggal kunut lagi apa tak kunut lagi? Rakaat yang kedua itu dia kunut lagi apa tidak kunut lagi? Kunut lagi. Pada rakaat kedua, menurut mazhab Syafi'i, dia berkunut lagi. Apa alasannya? Tadi imam rakaat 2, si makmum itu rakaat 1. Pada saat si imam salam, si makmum tegak, maka rakaat yang kedua bagi makmum, maka si makmum kunut lagi, karena rakaat tadi itu adalah rakaat kedua bagi makmum. Maka dia angkat tangan lagi. Allahumma hadina fiman hadait. Kalau begitu kunutnya 2 kali. Ya. Kenapa yang pertama itu kunut? Ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena dia mengikut imam. Pada rakaat yang kedua, itu rakaat kedua bagi diri dia, maka dia baca kunut. Itu alasannya menurut mazhab Syafi'i. Waktu menyembelih kurban, lalu tukang sembelih itu diupahkan oleh panitia kurban. Apakah tukang sembelih yang diupahkan itu masih boleh mengambil daging kurban lagi? Daging kurban sebagai upah haram, sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Tapi kalau upah wajib dapat. Kalau tak dapat naik pisau Ducati. Maka tukang potong itu kita kasih dia, hai bapak tukang potong, ini 600.000 sebagai upah, ini ada 1 kresek sebagai hadiah. Maka daging yang dikasih itu sebagai hadiah. Adapun sebagai upah haram. Bedakan upah dengan hadiah. Apakah kulit hewan kurban boleh dijual? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulitnya itu apa? Natasaddaqu biha, kata Ali bin Abi Thalib, waktu Nabi menyuruh saya menyembelih kurban Nabi, kulitnya kami sedekahkan. Maka kulit ada berapa lembar? 5 lembar. Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ya, mau kulit? Ambil. Kata fakir miskin, jijik, banyak darah, bau, enggaklah. Akhirnya dia pergi. Kemana kulit? Saya boleh menjualkan kulit. Kebetulan saya punya kenalan, www.jange.com.
Assalamualaikum Pak Jange. Yo, apa kabar? Lama ndak bersua hampir setahun. Yo Pak Ustaz, korban tahun petang. Iku ada 5 lembar, tolong ambil ke masjid kami. Datanglah Pak Jange. Berapa 5 lembar? 500.000. Setelah jadi duit 500, saya panggil balik fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Duit mau? Mau. Nah, ini duit 500. Ambil semua. Begitulah cara pengelolaan kulit yang betul. Yang sudah lewat apa boleh buat, akan datang kita perbaiki. Saya ikut koperasi dan selalu membayar iuran. Saat ini saya sedang meminjam di koperasi itu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Riba. Pinjam 1 juta bayar 1.100.000, riba. Pinjam 100 bayar 110, riba. Orang yang riba, 5 ancaman bagi riba. Pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanun mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkitnya orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak ada di samping kita orang kesambet, itu makan riba dulu. Cuman khawatirnya kita tengok kiri kanan tak ada kesambet, kita pula kesambet. Yang kedua, ayyuma lahmin, makan riba, dimakan, yummy, masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap darah daging di badan dari riba, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. 3, duit riba tadi dikumpul, riba, dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat balasan, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. 4, dipakai duit riba tadi sedekah, bagi fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Duit riba dimakan, masuk ke dalam badan, menjadi darah daging, naik ke otak. Otak yang makan riba pikirannya kotor. Nauzubillah. Bila kita mendapat rezeki, mana yang didulukan? Bayar utang atau beli hal yang diinginkan? Ini saya tunjukkan ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ini Samsung sedang murah nih. Al-Baqarah 282. Coba tengok. Ini saya kasih tanda 1 halaman. Nih, saya kasih tanda pakai kertas yang nanya utang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Ayat paling panjang bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, tentang hutang piutang, bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, illa dain, hutang. Yang mati syahid saja hutangnya dituntut, apalagi mati konyol. Jadi keinginan-keinginan tunda dulu, bayar hutang dulu. Ini hutang tak ada yang bisa menolong kecuali hutang. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab hutang itu Pak Ustaz? Ayat hutang yang luar biasa. Orang yang tidak membayar hutang mati, maka di akhirat dia mesti cari itu orang. Dia cari di mana? Di padang mahsyar. Mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Saya tak sanggup membayangkan hutang piutang. Makanya Ustadz dari Seman Ahmad, kalau ada hutang saya waktu di Mesir dulu, tolong izinkan aja lah. Bolehkah puasa Asyura 9, 10 sebaleh dilanjutkan dengan puasa Sunan Kamis yang jatuh tanggal 12, lalu dilanjutkan lagi dengan puasa 13, 14, 15 yang berakhir di hari Ahad, pada hari Seninnya dilanjutkan lagi dengan puasa sunnah? Boleh apa tak boleh? Boleh. Udah itu aja. Iya. Kalau cuma bilang boleh tak boleh, kami pun pandai. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat seorang laki-laki dari Bahilah, rajulun al-Bahili minal Bahilah,
Apa kata dia kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku mau puasa. Apa kata Nabi? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu berapa? 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Andai dia berpuasa full tetap boleh. Tapi bagi perempuan puasa sunat tak boleh kalau tak izin suami. Jangan lupa mengurus surat izin atasan. Beruntung betuah ibu-ibu suaminya rajin mengaji, balik dari sini langsung dilingkarinya hari Senin 9 Muharram, hari Selasa 10 Muharram, hari Rabu 11 Muharram. Jangan lupa puasa 10 Muharram, tapi puasanya 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10. Kalau tak bisa 2 hari, 10 saja. Andai tak bisa juga 1 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, boleh dia puasa 4 bulan kalau laki-laki itu memang sehat walafiat. Mencari nafkah wajib, berpuasa sunat. Gara-gara puasa sunat dia tak mencari nafkah, tak betul. Ini orang jahil skala prioritas dalam beramal. Tapi kalau tak ada penghalang, boleh dia puasa sunat banyak-banyak. Rumah saya dekat masjid. Setelah azan saya sholat sunat rawatib di rumah. Bila sebelum iqamah saya ke masjid, apakah sholat tahiyatul masjid? Iya. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Dalil umum. Masuk masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat tahiyatul masjid. Saya alergi dengan angin AC. Saya pun juga. Makanya saya kalau sudah di hotel sekamar sama acara-acara dia pakai AC, saya cari siapa ya dosen yang tak pakai AC. Tak ada tak pakai AC. Nah, dapatlah saya kamar sendiri. Yang membuat saya bersin-bersin. Bolehkah saya sholat pakai masker agar angin AC tak membuat hidung saya jadi dan bersin-bersin yang mengganggu jamaah? Pada hukum asalnya perempuan tak boleh menutup wajah, hukum asal. Tapi ketika ada darurat, maka ada kaidah fikih, ad-darurat tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Pada saat darurat karena penyakit, jangankan pakai penutup wajah, makan babi pun boleh. Sampai di hutan tak ada makanan, yang ada cuma 2, babi atau mati. Pilih mati atau babi, tak boleh pilih mati, makanlah babi. Makanya bawa kecap, oles-oleskan babi itu sedikit. Tapi jangan kenyang-kenyang. Sementara dapat pisang. Itu namanya hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Bila wanita haid, apakah boleh dia mendatangi masjid untuk mendengar pengajian? Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustadz lain pakai kitab lain, mungkin dia punya referensi lain. Tapi yang saya pakai adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang sedang haid tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh memegang Al-Quran, tak boleh membawa Al-Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat sunat tahiyatul masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Maka saya pegang ini, maka dia tidak boleh melakukan itu. Kalau dia mau ikut pengajian di mana? Di emperan masjid, di selasar masjid. Emperan, selasar, teras, balkon. Makanya yang bangun Masjid Nurul Falah ini orang ngerti fikih, makanya dibuatnya ada emperan. Makanya kalau saya sudah pengajian malam, ada orang bapak-bapak yang duduk di emperan, aduh saya bilang itu haid semua tuh. Banyak orang tersinggung kalau saya pengajian. Saya insya Allah selalu sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud tiap malam. Mudah-mudahan kita diberikan ke istiqomah sholat. Di manalah waktu yang paling baik untuk berdoa Pak Ustaz? Setelah setiap selesai sholat itu, atau saya selesaikan semua sholat, atau di akhir sholat? Kapan waktu paling baik berdoa? Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Sujud terakhir salat hajat, sujud terakhir salat tahajud, sujud terakhir salat witir, mintalah sebanyak-banyaknya di ujung itu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau diucapkan di mulut batal salat. Ambo kiniko batal langsung.
maka dalam hati saja. Berapa lama sujudnya? Waktu Nabi sedang sujud terakhir, dicubit Aisyah tangan Nabi dicubit Aisyah. Selesai sholat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tangan? Kata Nabi, kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut, maka berlama-lamalah sujud. Itu waktu pertama. Yang kedua, setelah tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkanlah apa yang mau diminta. Selesai itu, selesai sholat, angkat tangan. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa itu cuma 4 yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya bahasa Indonesia. Anakku sedang sekolah di Yogyakarta, ya Allah, jauhkan dia dari Syiah, jauhkan dari kelompok sesat, jauhkan dari aliran kebatinan. Jangan sampai dia ikut Ki Gendeng Pamungkas di Jokobodo. Jangan sampai dia ikut penggandaan uang. Jangan sampai dia kena narkoba. Cepatlah dia selesai S1, nilai IP-nya 4, pulang ke Pekanbaru bisa dia jadi PNS, honorer, minta apa-apa, tapi jangan lama-lama. Saya tak bisa doa kalau pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Bahasa awak dan rancaknya iko banyak banan akan dimintakan anan patah tamu alun balaki anak kedua alun babini nan katigo bacara pulau. Iki wis perang-perang dino pojok erong te kopie iki wis ngalor ngidul ngetan ya Allah. Bagaimana cara menasehati dan mengajak anak sholat? Karena anak saya tak mau sholat sama sekali, bahkan sholat Jumat pun tak mau Pak Ustaz. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a, 7 tahun suruh. Wadribuhum fil asra, umur 10 pukul, umur 7 suruh, umur 10 pukul. Kalau dia tak mau juga usir. Kamu uang sekolah, uang kuliah, kunci motor, uang bensin, APBD potong 25%. Ikut cakap saya. Kenapa anak ini berani melawan? Karena dari kecil tidak dididik. Kalau hendak membentuk bulu, bentuklah dari rebung. Rebung yang bisa dibentuk. Kalau sudah jadi bambu kuning, dia akan pecah. Ini masih rebung, bisa dibentuk. Tapi kalau dia sudah jadi bambu, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pecah. Umur saya sekarang 39 tahun. Nanti tahun 2017 40 tahun. Tapi dengan emak saya masih takut. Kalau emak saya manggil, "Mat, sini." Emak saya tak manggil Ustaz, manggil nama aja. "Mat, sini dulu." "Waang jangan duzina." "Aku nih Ustaz nih, Mak." Ustaz pun banyak setan. Sampai hari ini emak saya main panggil, "Sini." Masih takut lagi sama. Maka saya heran nengok ibu-ibu ngaju, anak saya kok nggak takut, berarti ada something wrong. Ada kesalahan dari awal. Ini udah salah setting ini. Kenapa bisa terjadi? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspada. Bagaimana Pak Ustaz kalau suami saya rajin sholat tapi tak pernah baca Quran? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat pertolongan. Bacalah Al-Quran. One day, 1 juz, 1 hari 1 juz. Kalau tak sanggup 1 hari 1 juz, one day half juz, 1 hari setengah juz. Kalau tak sanggup, one day 1 page, 1 hari 1 halaman. Ikut program Odoj, one day 1 juz, motivasi. Yang penting baca Quran. Belum sanggup baca semua Quran, baca hatinya Quran. Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Awal-awalnya Yasin, habis itu Al-Kahfi malam Jumat, habis itu juz Tabarak. Siapa yang baca 30 ayat sebelum tidur malam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dijauhkan dari azab kubur. Membaca surat
Al-Waqi'ah, dijauhkan daripada miskin susah melarat. Dipahami maknanya, membangkitkan semangat etos kerja. Tapi dia bukan mantra, bukan dibaca-baca tiba-tiba datang duit dari atas, bukan. Itu namanya Dimas Kanjeng. Pak Ustadz, bagaimana bila anak perempuan saya yang sudah menikah tidak memakai jilbab? Apakah masih tanggung jawab kami sebagai orang tua? Ya, tanggung jawab orang tua kepada anak dua: mati anak itu duluan atau kita mati duluan. Adapun dia menikah, dulu dia di rumah kita pakai jilbab, di rumah kita dia sholat. Setelah nikah tiba-tiba jilbabnya melayang, pakaiannya setengah tiang, pakai baju you can see, kamu can bisa see menengok, you can see kamu bisa menengok ke tiang mini saya. Maka kita wajib panggil dia, hai anakku duduk sini, hai menantuku duduk sini. Mau dibawa kemana hubungan ini? Hah? Hei menantuku, ini anakku ini bukan dapat kau di tong sampah. Ini ku didik 9 bulan 10 hari di sini, 2 tahun ku susukan. Tiba-tiba kau datang hanya membawa cincin emas 1 gram, itu pun masih kredit. Enaknya kau menyuruh dia buka jilbab. Maka kau mesti takut pada Allah. Makanya sebelum menikahkan anak itu, menantu itu di fit and proper test. Apa yang pertama ditengok? Agama. Nih, yang masih punya anak-anak gadis yang akan menikah, hai saudara-saudaraku, bapak ibu saudaraku yang kusayangi sekalian, mau menikahkan anak, yang pertama tengok agamanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ini ibunya sudah datang anak lajang buka gorden, tengok pakai mobil mewah. Ikolah yang nampak malam tadi waktu istikharah, Bang. Jadi nikahkan aja sama ini. Entah tak sembahyang, tak perlu tanya sholat tak sholat, yang penting kita nikahkan. Akhirnya dinikahkanlah sama orang yang tak sholat. Disuruhnya buka jilbab, disuruhnya ninggalkan sholat, disuruhnya rambut rebonding, disuruhnya pakai keriting. Macam anak Ahmad Albar anak kita tuh jadi rusak agama. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umat ini selain balik kepada agama. Siapakah mahram kita yang boleh bersalaman bersentuhan dengan kita, Pak Ustaz? Karena antara ipar kita apakah mahram? Dengan guru, dengan murid? Karena banyak orang sembarangan salaman. Saya dengan mahasiswi tidak. Tapi anak-anak MDA ini kalau salaman, kan anak kecil menengok anak-anak, ingat kita anak di rumah, menengok mahasiswi lupa bini kita di rumah. Jangan kena alasan murid. Ingat, talbisu iblis, setan sedang bermain. Dia sudah akhir balik, tangannya lembut, ada getaran-getaran syahwat. Saya tak bersahwat, Pak Ustaz. Berarti homo. Hati-hati. Nah, adapun adik ipar, kata Nabi, jangan kalian dekat-dekat. Wa kaifal hamu? Alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu mati, kata Nabi. Ipar mati. Kenapa ipar itu disebut mati? Saya nikah dengan kakaknya, saya mesra dengan adik ipar. Ini kalau sempat terjadi mati. Kisah nyata, true story. Bertanya ke saya, Pak Ustadz, boleh saya nikah lagi? Boleh. Suruh izin, surat izin atasan. Tapi kalau saya menikah hancur rumah tangga ini, Pak Ustadz. Kenapa? Yang suka sama saya itu adik ipar saya. Tengok, sudah macam adik saya, sudah macam adik saya, sudah macam. Berapa lama yang awalnya macam menjadi macam-macam. Hati-hati. Adik ipar, Ustaz punya adik ipar, punya. Pernah Ustaz salami sekali, haram tak pernah salam. Asal dia mau salaman, jaga. Aneh kata orang. Ja'al Islamu gharibun. Islam di waktu datang dulu pertama kali aneh. Fasawfa yakunu ghariban, di akhir zaman dia akan aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap aneh. Kita mulai dari keluarga diri kita sendiri. Adik ipar tak disalaman. Bagaimana orang sekarang banyak menitipkan anaknya ke orang tuanya karena dia bekerja dan istri bekerja. Berapa kali emak saya tidak puasa karena menghamilkan saya dulu.
Berapa hari puasanya tinggal karena saya menyusu dengan dia. Saya tanya ke emak saya, "Mak, ya, waktu mak membesarkan aku berapa hari tinggal?" 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Berapa kali dia tak sholat duha gara-gara saya kencing. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara saya tak bisa tidur. Di hari tuanya ini saya tak pernah menitipkan anak saya sekalipun. "Mak, mau ke masjid mana ku antar iktikaf, mau ikut pengajian di masjid mana ku bawa, nanti malam mau saya bawa ke Masjid An-Nur menengok pembukaan MTQ. Aku ingin di hari tuamu ini, aku tak kaya, tak bisa ku belikan kau istana rumah mewah, paling tidak menyenangkan hati orang tua, jadilah. Tak bisa ku belikan kau gelang emas yang besar, karena aku pun susah, tapi jangan menyusahkan orang tua." Menitipkan anak kepada orang tua, dua efeknya. Pertama, menyusahkan orang tua. Nenek tak pernah menolak cucu. Tak pernah mak kita itu menolak. Kalau saya titipkan, "Mak, jaga anakku sebentar," tak akan pernah dia menolak. Tapi ingat, kita sudah merusak hari tuanya. "Mak, baca Quran sajalah. Mak, mau pergi umrah kasih duit, tapi untuk ini tak usahlah." Nah, ini tentang masalah orang tua. Yang kedua, efeknya anak-anak yang dibesarkan oleh nenek mengalami kekacauan otak. Ini yang ngomong dokter di Masjid An-Nur seminggu yang lalu. Kenapa? Karena nenek itu terlampau sayang. Sebelum dia pakai celana sudah dipakaikan, sebelum dia mau minum sudah dituangkan. Maka dia mengalami kekacauan otak gara-gara dibesarkan oleh nenek, karena dimanja-manja. Kebanyakan cucu-cucu yang kacau itu salah satu sebabnya adalah karena dimanja oleh nenek. Hati-hati. Sholat jamaah di waktu asar, mana yang didulukan Pak Ustaz? Zuhur dulu atau asar dulu? Kalau jamak takdim, wajib zuhur dulu. Tapi kalau jamak takhir, tidak disyaratkan mualat. Mualat itu berurutan, tidak mesti zuhur dulu. Kalau ada yang melaksanakan zuhur dulu, dia menjaga urutan zuhur baru asar. Kalau ada yang melaksanakan asar dulu, dia melaksanakan asar karena menghormati waktunya waktu asar. Tidak disyaratkan mualat. Boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau saya musafir sampai ke Minas, Kandis, sampai di Kandis ada sholat asar, maka saya sholat asar dengan imam. Setelah asar baru saya sholat zuhur. Begitu tentang masalah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukumnya membaca doa kunut dalam sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil. Nah, jadi lapang metal pula itu. Hanafi paling tua, Hambali paling kecil, itu tidak berkunut. Kenapa di Makkah tidak berkunut? Karena di Makkah itu orang Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa Makkah Madinah tak berkunut. Tapi Syafi'i dan Maliki berkunut. Saya 2 tahun di Maroko. Maroko itu pakai kunut subuh, sama macam di Indonesia pakai kunut subuh. Nah, maka bagi imam tinggal memilih apakah Hanafi, Hambali atau Syafi'i, Maliki. Saya condong berkunut. Saya kalau sholat di masjid saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut selama tak keluar 4 mazhab. Sekarang yang jadi masalah kalau kita jadi makmum, ini imam. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak berkunut subuh." "Mantap, kamu tak berkunut?" "Iya, sama macam saya." "Bagaimana kalau saya sholat subuh ternyata imam saya bermazhab Syafi'i, imamnya berkunut, apa sikap saya?" Kata Imam Hambali, "Kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima atait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin."
sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa, itu namanya sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yanzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan dilawan imam. Jadi Pekanbaru sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut dia tahu Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari aja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah fitnah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlak, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalilnya? La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma, ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api. Mohon dibantu Pak Ustaz. Kenapa ada 4 mazhab? Siapa ngomong 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Lais Ibnu Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Mazhab itu sampai ada 14. Buka dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Mazhab itu banyak, tapi karena murid-muridnya itu banyak yang meninggal tidak menuliskan kitab imamnya, maka yang populer tinggal 4. Pertama Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Yang kedua Maliki, meninggal di Madinah tahun 179. Yang ketiga Syafi'i, meninggal di Kairo, Mesir tahun 204. Yang keempat Hambali, meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Bukan cuma 4, yang masyhur itu 4. Kenapa mesti ada mazhab? Ini Quran, ini sunnah. Marilah kita kembali ke Quran dan sunnah. Marilah kembali ke Quran dan sunnah. Tidak semua orang bisa kembali ke Quran dan sunnah. Saya bisa kembali ke Quran dan sunnah, langsung saya kembali ke Quran dan sunnah. Tapi tak semuanya bisa, tak sanggup. Dia harus ke gelas dulu. Quran, sunnah, gelas, baru dia. Kita baca Quran. Fi qulubihim maradun
dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada penjelasannya? Jadi maka saya yang tak paham datang ke Dr. Mustafa Umar. Dr. Mustafa Umar, apa artinya ini? Oh, ini artinya ragu. Maka saya sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa Umar. Mazhab itu artinya pendapat ijtihad si imam. Jadi jangan katakan kamu ikut Syafi'i apa ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i apa ikut Quran. Itu orang jahil bin bahlul bin goblok. Imam Syafi'i itu hafal Quran, Imam Syafi'i itu hafal hadis, Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Quran, hadis, ijma', qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddu zara'i. 10 di kepala Imam Syafi'i. Baru bisa dia mengeluarkan satu hukum. Belajar baik-baik. Tinggal 2 kertas lagi. Bapak Ibu sabar. Apa hukum mengadakan wirid Yasin? Karena ada sebagian orang mengatakan bid'ah. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, bid'ahnya di mana? Baca Yasin bid'ah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Kecuali ada namanya wirid membaca Matius, Markus, Yunas, Yohanes, baru bid'ah. Yasin itu ada dalam Quran. Kenapa Yasin dan dibaca? Karena setiap surat-surat itu ada keutamaannya. Man qara'a surat al-kahfi lailatal yaumal jumu'ah. Siapa yang baca surat al-kahfi malam Jumat, adallahu lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Ada keutamaannya. Dibaca Yasin kan ada keutamaan Yasin. Oh, bid'ah kalau dibaca bersama-sama. Dibaca bersama-sama itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan baca bersama-sama itu hukumnya la ba'sa bih, boleh, tak masalah. Imam Al-Buhuti mengatakan kalau baca bersama-sama tajwidnya tak sama, makruh. Tapi ibu yang sudah belajar tajwid bersama, bacanya bersama. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, membaca Quran bersama hukumnya mustahab, dianjurkan. Membangkitkan semangat. Yasin di Maroko sebelum sholat Jumat membaca Quran bersama-sama 1 jam. Masjid-masjid Maroko hari Jumat datang jam 11, baca Quran sampai jam 12 bersama-sama, beramai-ramai. Itu bukan orang kampung kita yang buat. Ustaz, tolong jelaskan biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kenapa kita bermazhab Syafi'i dalam akidah bermazhab kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu awalnya golongan Mu'tazilah. Setelah 40 tahun dia buka jubahnya, dia lepaskan, dia campakkan. Sebagaimana aku mencampakkan jubahku ini, begitulah aku keluar dari Mu'tazilah. Sekarang aku menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membaca ayat Quran tak bisa dipahami secara tekstual. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Macam mana Allah duduk di atas kursi? Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursinya di bawah. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah mengambil tempat. Kalau Allah mengambil tempat, berarti Allah bukan Tuhan. Karena bertentangan dengan 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dari dulu sudah disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Al-Maturidi. Hanya saja kalau mazhabnya Hanafi, akidahnya condong Maturidi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh itu dalam masalah fikihnya Hanafi, dalam masalah akidahnya Maturidi. Sedangkan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Yaman, Thailand, Patani Selatan dalam fikihnya Syafi'i, dalam akidahnya Asy'ari. Dia sudah sepaket 3. Dalam fikih Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini 3 paket, 3 serangkai yang tak terpisahkan. Apakah doa di saat sujud dengan bahasa Indonesia diawali dengan ta'awuz bismillah, alhamdulillah, salawat? Tidak. Waktu sujud itu kalau ada dia pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, boleh. Karena membaca bacaan di dalam sujud itu boleh. Tapi andai dia tidak baca ta'awuz, tidak baca bismillah, tidak baca alhamdulillah, tidak salawat, langsung sudah. Kenapa?
Karena semua itu sudah terbaca di awal sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillah di awal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawatnya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Selawat. Andai tidak maka sudah tercover dengan itu. Maka waktu sujud itu tinggal doanya saja. Kertas terakhir. Bolehkah sholat memakai mukena yang bergambar binatang? Nah, jangan pakai gambar kucing, gambar kelinci, gambar Barbie, gambar daun, gambar bunga boleh. Bunga pun jangan besar-besar. Buatlah bunga besar. Orang di belakang menengok. Di mana lah di bordirnya ini? Ada bunga teh ayam sih. Pokoknya yang bagus, yang polos-polos saja. Tapi yang bunga tak salah. Makanya keliling ini bunga-bunga. Coba tengok bunga semua. Hebat. Paling banyak pintu dikasih bunga Masjid Nurul Falah. Bunga. Binatang tak boleh. Kepala harimau, kepala binatang yang bernyawa tak boleh. Apa hukumnya menolong orang tua yang berbeda agama dengan kita? Orang tua non muslim boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz ngomong boleh. Asma binti Abi Bakar datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Emak saya non muslim. Emak Asma itu non muslim. Mau jumpa sama Asma karena sudah rindu. Asma takut berjumpa dengan emaknya. Lalu dia nanya ke Nabi, afa asiluha, bolehkah ku sambung silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, siliha, silakan sambung. Apa utiha, boleh ku kasih dia hadiah, ku belikan baju, ku kasih duit? Kata Nabi, i'tiha, boleh. Ibu, bapak, mu'allaf punya emak non muslim, boleh. Saya kasih baju, boleh. Saya belikan kamput, jangan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama ya Allah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan kepada kami sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, selamatkan maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, ampunkan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir dalam majelis kami siang ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la tahtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda tihai ajalina, jadikan ucapan terakhir kami waktu ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.